Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini hari Rabu 6 bulan Mei 2020, masih di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan Mubarak. Kita lanjutkan kaji kita, dan kita masih melanjutkan menambah penjelasan tentang hadis Al-Fitanu Kaqita'il Lailil Muslim, era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita, yang mana fenomena mengkhawatirkan yang muncul di tengah umat ini, di tengah umat Islam, adalah fenomena nawaqidul iman, pembatal keimanan. Sebab Nabi menggunakan bahasa yang begitu tandas, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya menjadi kafir, atau di sore hari masih beriman, paginya menjadi kafir, ya. Intinya, Nabi tidak sekedar menggambarkan bahwa seorang muslim di era yang penuh fitnah, yang gelapnya seperti gelap malam yang luar biasa, sangat berpotensi terjerembab dalam jenis dosa yang disebut para ulama dengan nawaqidul iman, pembatal keimanan. Bukan semata-mata perbedaan situasi, tadinya mengerjakan kebaikan terus mengerjakan keburukan, mengerjakan amal soleh kemudian mengerjakan amal sayyi, bukan. Perbandingannya bukan antara baik dan buruk dalam beramal, tetapi bahkan berpindah posisi yang begitu mendasar. Masih beriman paginya, kafir sorenya. Masih beriman sorenya, kafir paginya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, ini semua terkait erat dengan betapa besar pengaruh kehidupan saat yang memimpin dunia adalah bukan sekedar kaum kafir, tetapi kaum kafir harbi. Apa bedanya? Kaum kafir secara umum maknanya adalah ghairul muslimin, selain kaum muslimin, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadat sebagai ikrar keimanannya. Tetapi kaum kafir harbi adalah sudahlah mereka tidak beriman, lalu mereka memiliki ruh harbi, spirit ingin memerangi Islam dan kaum muslimin. Mereka inilah yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah 217, di mana Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka, kaum kafir harbi, tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian, seandainya mereka sanggup, ya. Jadi mereka adalah kaum kafir yang bukan saja untuk dirinya sendiri dia tidak beriman, tetapi dia ingin, ya, memiliki ambisi, ingin membuat mereka yang sudah beriman keluar dari keimanan, menjadi murtad, menjadi meninggalkan din ini. Karenanya di ayat yang sama itu juga, Al-Baqarah 217, Allah Ta'ala berfirman, Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Dan di situ para mufassirin mengartikan fitnah adalah, ya, syirik, kufur, ya. Jadi artinya kekufuran dan kesyirikan itu lebih mengkhawatirkan daripada pembunuhan. Karena orang yang mati dalam kekufuran, mati dalam kesyirikan, mereka akan celaka selama-lamanya di akhirat, ya. Sementara orang yang terbunuh tapi dalam keadaan dia beriman, dia dalam keadaan berserah diri kepada Allah, bukan saja dia mendapatkan husnul khatimah, tapi dia berpeluang memperoleh mati yang paling mulia, yaitu mati syahid.
Nah, orang-orang ini tidak menghendaki kaum beriman ya, meraih kejayaan di dunia dengan imannya, ya, bahkan tidak berkehendak, berkeinginan menyaksikan orang beriman itu mati dalam keistiqamahan imannya, yang berarti mati yang husnul khatimah. Ya. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, ketika Allah Ta'ala menegakkan, memberlakukan sunnatut tadawul, sunnah bergiliran, di mana giliran kepemimpinan tadinya di tangan umat Islam atas dunia ini, kemudian sekitar hampir 100 tahun yang lalu Allah pindahkan kepemimpinan ini, gilirannya kepada kaum kafir, al-Yahud wan Nasara, bahkan kaum kafir harbi. Maka apa-apa yang mereka kerjakan, termasuk peradaban yang mereka rancang, yang mereka ingin dirikan, yang ingin mereka berlakukan, adalah peradaban yang penuh dosa, yang memurtadkan banyak orang-orang beriman. Nauzubillah min dzalik. Karenanya sekali lagi kami peringatkan diri kami sendiri dan kita sama semua, betapa pentingnya kita memiliki ilmu tentang dosa-dosa nawaqidul iman, dosa-dosa pembatal keimanan. Kemarin kita sudah mengangkat salah satu contohnya adalah ideologi pluralisme. Ideologi yang sekarang benar-benar dipromosikan, dikampanyekan sedemikian rupa, sehingga tidak sedikit di antara umat Islam yang terracuni oleh ideologi ini, faham ini, sampai kemudian keluarlah ungkapan-ungkapan seperti semua agama sama, semua agama baik, ya, semua agama benar. Dan inilah ungkapan yang mereka inginkan, kaum kafir harbi itu. Sebab ungkapan seperti ini termasuk ungkapan yang kategorinya nawaqidul iman, membatalkan iman yang mengucapkannya. Nah, kita sekarang coba angkat contoh lain lagi. Salah satu contoh lain dari nawaqidul iman yang hari ini ditampilkan oleh sebagian kaum muslimin, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dilindungi Allah dari terkena jenis nawaqidul iman ini, adalah memberikan loyalitas, wala, ya, dan ketaatan kepada kaum di luar orang-orang beriman. Ini termasuk nawaqidul iman. Dan lebih spesifik ayatnya bahkan menyebutkan menyerahkan loyalitas kepada kaum Yahudi dan Nasrani, yang memang sekarang secara realita dunia modern sedang memimpin dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 51, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang beriman, jangan kalian serahkan loyalitas kalian, walak kalian, ya, kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa menyerahkan loyalitasnya kepada kaum Yahudi Nasrani ini, maka sungguh dia telah menjadi golongan mereka, kata Allah. Artinya, ini kan yang sedang diserukan oleh Allah Ta'ala adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kaum muslimin. Ya. Tapi Allah mengatakan di dalam ayat ini suatu larangan, yaitu larangan menyerahkan loyalitas, kesetiaan, kepatuhan, ya, ketundukan kepada kaum Yahudi Nasrani. Dan Allah sampai menjelaskan kenapa Allah larang, karena ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau tetap menjadikan al-Yahud wan Nasara sebagai sahabat karibkah namanya, konsultankah namanya, apalagi pemimpin, ya, yang seorang muslim menyerahkan loyalitas, kepatuhan, kesetiaan kepadanya, kata Allah, konsekuensinya fa innahu minhum, maka dia telah menjadi golongan mereka. Dengan kata lain, Allah mencabut, ya, keanggotaannya di dalam tubuh kaum beriman, sementara mereka sudah diperlakukan, dinilai, ya, sebagai kaum yang sama dengan kaum Yahudi Nasrani, yang berarti apa? Berada di luar Islam. Karenanya ini termasuk nawaqidul iman. Dan hari ini adakah kaum muslimin yang demikian? Ya tentunya ada. Kita menyaksikan bagaimana, ya, sebahagian kaum muslimin menerima apa saja
ya, gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, termasuk yang atas nama sains, atas nama teknologi, diberikan oleh kaum Yahudi Nasrani, ya, terus kemudian kaum muslimin, sebahagiannya tentu, tidak semuanya, begitu saja mengikutinya dengan dalih bahwa ini kan ilmiah, ini kan scientific, ini kan masalah-masalah yang tidak menyangkut keimanan, gitu. Padahal ya, apapun yang mereka tawarkan, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 217, ujung akhirnya adalah menjalankan program memurtadkan kaum muslimin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum min andinikum in istata'u. Al-Baqarah 217, ya. Mereka kaum kafir harbi tidak henti-hentinya, ya. 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun, tidak henti-hentinya memerangi kalian, ya, sehingga kalian murtad dari agama kalian, seandainya mereka sanggup, ya. Dan pengertian perang di sini adalah segenap bentuk medan-medan peperangan yang bisa mereka kembangkan. Misalnya kalau perang fisik itu sudah tahu lah, ya. Kemudian perang biologi misalnya, atau perang pemikiran, perang opini, ya. The battle of hearts and minds, ya, pertarungan memperebutkan hati dan pikiran, ya, kaum beriman. Sehingga kaum beriman hatinya tidak mengutamakan Quran dan Sunnah, tetapi hatinya mengutamakan apa pendapat mereka, apa pendapat kaum kafir, ya. Sehingga pikiran kaum beriman tidak diarahkan oleh Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah, tetapi diarahkan oleh mereka, ya. Sehingga bisa terjadi apa-apa yang Al-Quran dan Sunnah suruh kita, arahkan kita untuk fokus mencintainya, justru mereka membuat kita tidak mau mencintainya. Tapi sebaliknya, apa-apa yang Allah dan Rasulnya mengarahkan kita untuk fokus membencinya, tidak menyukainya, justru mereka membuat kita ingin menyukai sesuatu yang sesungguhnya Allah dan Rasulnya benci kepadanya. Nah, disinilah problem yang terjadi, ya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, pantas kalau Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa akan datang di akhir zaman ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran, ya. Karena apa? Karena pada hari-hari tersebut, ketika seorang mukmin berusaha keras untuk konsisten mengikuti hanya Allah dan Rasulnya dalam arahan-arahan kehidupannya, baik dalam urusan yang kecil maupun urusan yang besar, justru mereka yang sedang berkuasa di muka bumi ini, ya, mengarahkan orang-orang muslim, kaum beriman, untuk mengikuti selain daripada Quran dan Sunnah, ya. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, benar-benar ini peradaban, ya, penuh dosa dan ingin berambisi memurtadkan sebanyak-banyaknya kaum muslimin. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bicarakan ayat-ayat di mana Allah Ta'ala menggambarkan, ya, barang siapa di antara mereka yang mengaku beriman, kaum muslimin, sudah murtad dari agamanya, terlibat dalam dosa yang membatalkan keimanan, maka apa solusi yang Allah akan berikan? Mari kita simak pada pertemuan selanjutnya. Saudaraku rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala memilih kita menjadi hamba-hambanya yang beriman dan istiqamah di atas iman ini, sekalipun zaman, situasi dunia berada di dalam genggaman kepemimpinan kaum kafir harbi yang justru ingin merontokkan iman kita kaum muslimin ini. Semoga Allah berikan kita karunia al-imanu wal istiqamah, sehingga kita akan meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.